Nama Nico Paz sebenarnya sudah tidak asing setelah dia mendapat panggilan ke timnas senior Argentina pada Maret 2022 oleh pelatih Lionel Scaloni. Namun belakangan, namanya kian intens terdengar setelah rentetan performa impresif membuatnya dapat perhatian pelatih Carlo Ancelotti hingga senior-seniornya di tim utama Real Madrid. Seberapa istimewa sebenarnya Nico Paz? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Nico Paz memang sedang hangat-hangatnya jadi pembicaraan belakangan ini. Kehebatannya makin terlihat dan kabarnya tengah jadi rebutan antara Spanyol dan Argentina untuk menjadi pemain timnas mereka. Nico Paz memang sudah dipanggil Scaloni, tapi masih belum membuat debut untuk timnas senior Argentina. Dan sejauh ini baru tampil bersama timnas Under-20 besutan Javier Mascherano. Situasi itulah yang kemungkinan dilihat Spanyol sebagai peluang untuk membajaknya dan mewakili mereka di pentas internasional. Ya, secara teknis, Nico Paz memang bisa memilih untuk bermain bagi Argentina atau Spanyol karena ayahnya adalah Pablo Paz, mantan pesepak bola dari Argentina yang semasa aktif bermain membela klub Spanyol seperti Tenerife dan Real Valladolid. Pada masa-masanya di Spanyol itulah Nico Paz lahir pada 2004 lalu, sehingga secara hukum bisa mewakili Spanyol sebagai negaranya. Mungkin itu juga yang jadi pertimbangan Lionel Scaloni sebagai pelatih Argentina untuk curi start memanggilnya ke skuad La Albiceleste meskipun masih terhitung sebagai pemain akademi, yang dimaksudkan untuk memagarinya sebagai pemain Argentina dan terhindar dari kemungkinan pembajakan oleh Spanyol. Hal yang sama dilakukan terhadap Alejandro Garnacho yang keturunan Spanyol hingga Luka Romero yang keturunan Meksiko. Sebagaimana keduanya dan sejumlah pemain muda lain bersama Nico Paz masuk daftar pemain yang dipanggil Scaloni untuk skuad Argentina pada Maret tahun lalu tersebut. Kini Nico Paz masuk proyeksi skuad Argentina Under-20 untuk mengikuti kejuaraan Amerika Selatan Under-20 yang dihelat 19 Januari nanti sampai 12 Februari 2023 di Kolombia. Spanyol kabarnya berbesar hati dan menghormati pilihan Nico Paz jika akhirnya bulat memilih Argentina. Bagi Argentina, menyegel kewarganegaraan Nico Paz bakal jadi investasi yang sangat menjanjikan. Usianya masih 18 tahun tapi mulai menunjukkan kematangan sebagai pesepak bola. Ancelotti pun gak menutup mata akan progres pemain akademinya itu, hingga memberinya kesempatan bergabung ke skuad tim utama Real ketika menghadapi Sassuolo pada 4 Januari kemarin di ajang Copa del Rey. Nico memang hanya duduk manis di bangku cadangan sepanjang pertandingan, namun melihat kemampuannya, debutnya untuk tim utama Real Madrid tampak cuma masalah waktu. Ayahnya, Pablo, adalah seorang bek tengah yang sangat baik dan berkualitas. Pemain yang kuat dan punya kemampuan yang baik membawa bola keluar dari area pertahanan. Kemampuan Pablo itulah yang diturunkan kepada Nico, namun sebagai pemain di posisi yang jauh berbeda. Awalnya Nico memang seorang bek tengah, terutama pada masa-masa awalnya di tim muda San Juan dan Tenerife sebelum bergabung ke Akademi Real Madrid pada 2016. Namun setelah beberapa saat, dia menunjukkan perkembangan ketika bermain di depan. Sempat bermain sebagai penyerang tengah, kini dia akrab sebagai winger di tim Real Madrid Under-19 meskipun posisi idealnya adalah gelandang serang atau playmaker. Ya, sebagai gelandang serang, Nico membuat debutnya di tim Castilla Real Madrid besutan Raul González pada musim lalu. Kini Nico di bawah komando Alvaro Arbeloa di tim Juvenil A Real Madrid. Cedera memang sempat membuatnya menepi pada awal musim, namun kini telah kembali dan jadi komponen penting dalam tim. Nico adalah seorang gelandang modern dengan jangkauan yang sangat luas dan mampu mengcover banyak area di lapangan. Seorang pemain kaki kiri tapi nggak kesulitan menggunakan kaki kanannya ketika dibutuhkan. Memiliki visi yang sangat baik dan yang terpenting punya stamina yang sangat impresif. Dia bisa membawa bola dengan sangat baik dan bisa melepas tembakan yang spektakuler dari luar kotak penalti. Aksinya itu kerap diperagakan ketika dia bergerak dari sektor flank kanan kemudian melakukan cut inside hingga menemukan ruang ideal untuk melepaskan tembakan keras dengan kaki kirinya. Dari permainannya, dia kerap disamakan dengan seniornya di Real Madrid, Fede Valverde, yang juga punya kemampuan mencetak gol tapi lebih santai dan tidak terlalu mengandalkan fisik. Dan yang makin jadi nilai plus bagi Nico adalah kelebihannya dalam duel udara dengan tinggi badannya yang mencapai 185 cm, menjadikannya pemain yang sangat komplit. 2022 kemarin pun menjadi tahun yang sangat berharga untuk awal karir Nico Paz sebagai pemain muda. Dia membuat debutnya untuk Real Madrid Castilla, dipanggil ke timnas Argentina dan tampil impresif di ajang UEFA Youth League bersama Juvenil A dengan 5 golnya dari 5 pertandingan. Dan memasuki pekan terakhir 2022, membuat debut gak resminya untuk tim utama Real Madrid di laga persahabatan melawan Getafe. Laga berakhir tanpa gol, tapi Nico menuai puja-puji dan disebut-sebut sebagai salah satu yang bermain paling bagus hari itu. Gak heran jika namanya kini masuk radar klub-klub Eropa lainnya yang siap menebusnya dengan nilai tinggi. Raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund, salah satu yang dikabarkan tertarik, namun Real Madrid kabarnya bakal memagari aset masa depannya tersebut.